Hai semuanya, materi hari ini mengenai pendugaan parameter, dan pendugaan parameternya fokusnya di satu proporsi dan satu rata-rata. Jadi yang kita bahas untuk pendugaan di sini ada dua, nilai point estimate-nya dan nilai confidence interval estimate. Faktor yang mempengaruhi pendugaan interval di sini harus ada jumlah sampel atau N, ada standar deviasi populasi atau sampel, ada derajat tingkat kepercayaan. Untuk tingkat kepercayaan 95% dengan nilai rata-rata sama dengan 1,96 kali theta dibagi akar N. Ya. Jadi kalau misalnya 95% dengan kesalahan, biasanya di sini mu minus 196 kali theta bagi akar N sampai mu plus 1,9 theta dibagi akar N. Pendugaan di sini dari yang minus sampai yang positif atasnya. Saya sampelnya biasanya di antara sampai 256 ya. Nah, kalau misalnya tingkat 25% itu berarti di dua arahnya ini 0,025, setengahnya 0,025 ya. Ini distribusi J 1,96, sedangkan untuk distribusi T-nya 2,776 ya. Kiri kanan tentunya. Jadi estimasi pendugaan interval untuk satu rata-rata X bar plus minus Z kali theta dibagi akar N atau X bar plus minus T dibagi S akar N. Pakai Z kalau sampel lebih besar daripada 30, sedangkan kalau sampel lebih kecil dari dan sama dengan 30 itu bisa menggunakan tabel. Yang lebih besar dan lebih kecil dari 30 patokannya. Demikian pun untuk yang proporsi. P plus minus Z alpha per 2 kali P kali P kali 1 minus P bagi M. Dan jangan lupa diakarkan ya. Lalu untuk interval rata-ratanya, di sini juga sama bisa pakai faktor koreksi atau tidak. Kalau misalnya N kecil lebih dibanding N besar, lebih besar dari 5%, perlu pakai faktor koreksi. Kalau tidak, interval proporsi juga sama, kecuali tidak diketahui ya. Ini akar N besar kurang N dibagi N besar minus 1, minus S-nya. Kalau asalnya datanya dari data X ya, betul-betul kita jumlahkan sigma X kuadrat dibagi N minus 1 dibagi sigma X dikuadratkan dikali N dikali N minus 1 diakarkan. Standar error di sini theta dibagi akar N dikali N besar kurang N kecil dibagi N minus 1. Ini kalau tadi pakai faktor koreksi, jadi seperti ini bentuknya. Yang proporsi pun sama, akar dari P di sini kali 1 minus P dibagi N dikali N besar minus N kecil dibagi N besar kurang 1. Nah, untuk yang ini menggunakan Z, ini menggunakan tabel P. Maksudnya seperti ini. Sama sebetulnya hanya bedanya kita menggunakan tabel Z satunya, lalu menggunakan tabel P ya. Untuk yang proporsi. Kita masuk ke contoh, misalnya interval rata-rata menggunakan distribusi T. Diambil 10 sampel untuk tes kemudi 50.000 mil. Ternyata dari sampel rata-rata tebal ban menipis 0,32 inch dengan standar deviasi 0,09 inch dengan tingkat kepercayaan 95%.
apakah memungkinkan perusahaan manufaktur menyimpulkan setelah dipakai 50.000 mile, rata-rata populasi untuk ban menipis 0,3 inch. N10 X bar 0,32, standar deviasinya 0,09. Kalau rumus T, ini distribusi theta tidak diketahui, berarti X bar plus minus T alpha per 2, N minus 1 kali S dibagi akar ya. N sama dengan 10, X bar 0,32, S 0,09. Ya rumusnya tadi seperti itu ya. Kita masuk ke jawaban perhitungannya. Jadi di sini X bar-nya tadi 0,32 ya. Nah, untuk pada 95% interval dengan N-nya 9, di sini ternyata nilai ini ada 2,262 ya nilai tabelnya. S-nya 0,09, N-nya 10, akar 10, jadi 0,232 plus minus 0,064. Jadi antara 0,256 sampai 0,384. Kalau di sini ada 250 keluarga, ada diambil 40 sampel, jadi ada sampel, ada populasi. Ini pakai faktor koreksi karena N kecil dibagi N besar, lebih besar daripada 5%, itu 16% ya. Pakai rumus seperti ini. Jadi tadi X bar-nya 450, pada tabel T saat 10%, 40-nya 1, 75 dibagi akar 40, dikali N besar kurang N kecil dibagi N besar kurang 1, di sini jadi 250 kurang 40 dibagi 250 kurang 1 diakarkan. Jadi sama dengan akar 0,8384 dikali 19,98 itu 18,35. Jadi 450 plus minus 18,35 sama dengan 31,65 sampai 468,35. Jadi rata-rata populasi lebih dari 3165 dan lebih kecil dari 468,35. Contoh mencari N, ini yang pada C, tapi yang B juga mencari standar error, yang A ini biasa ya. Hanya di sini ada diketahui yang sambungan dengan A, populasinya 150 mahasiswa, distribusi normal diambil 50 mahasiswa. Kalau standar deviasinya 8, rata-rata 70, tentukan interval rata-rata 95% confidence interval, itu tentunya pakai Z, jadi 1,96, X bar-nya 70 ya, kali 8 dibagi akar 50, nah ini karena ada N kecil N besar, pakai faktor koreksi karena lebih besar daripada 5%, N kecil bagi N besarnya. Jadi 70 plus minus 1,82 sama dengan 68,18 dan diantara 68,18 dan 71,82. Sedangkan untuk yang B ditanya standar error ya. Yang C dijawab di lembar berikutnya, ini ditanyakan N tinggal kepercayaan 95%, standar errornya tapi 1,82. Kita jawab yang B dulu, standar errornya berapa? Kalau misalnya peluang benarnya 98%, ini 98% itu 0,98 dibagi 2, 0,495, itu ada pada probabilitas tersebut ada pada Z 2,33 ya. Kali 8 dibagi akar 50 kali 150 kurang 50 dibagi 150 kurang 1, standar errornya jadi 2,16. Yang C tentukan N-nya. Kalau kepercayaannya 95%, standar errornya 1,82 N-nya ya. Standar error 1,82 tingkat kepercayaan 95%, berarti Z alpha plus 1,96. N-nya berapa? Kita masukkan aja rumus seperti ini. Jadi masukkan 0,12 N. Jadi dikuadratkan ya sampai sini ya. Setelah dimasukkan dikuadratkan supaya
akarnya hilang, jadi 0,0144 N, dengan 150 kurang N dibagi 149, akhirnya N-nya ketemu 47,69, yaitu 48 ya. Dari sampel random, misalnya 2000 anggota BBA, 1.600 merger proposal dengan kepercayaan 95%, berapa proporsi populasi dari BBM menuju merger? Nah, ini seperti biasa ya. X bagi N itu 0,8, 95% dari CI tadi 1,96, karena di sini N-nya 1.600 lebih besar dari 30 ya. Hari 0,8, 0,8 ini dari 1.600 dibagi 2.000. 0,8 kali 1, orang 0,8 dibagi 2.000. Jadi 0,8 plus minus 0,018 karena yang diakarkan. Jadi di antara 78,2 dan 81,8% yang menuju merger ya dugaannya. Ini soal latihan yang bisa dikerjakan. Ini untuk yang rata-rata pendugaan rata-rata ya dengan tingkat keyakinan 90%. Ini 35 orang, berarti lebih dari 30 menggunakan tablet. 0,9 berarti cari di tabel yang probabilitasnya 0,9 dibagi 2, yaitu 0,450 ya. Nah ini juga, kalau ini M-nya 15 baju berarti menggunakan tabel T ya. Dengan kepercayaannya berarti alfa ya 1%, berarti alfa keduanya 0,5%. Kita menggunakan tabel T dengan M 15 ya proporsi. Oke, sekian dan terima kasih. Sebelum itu, refleksi NHKAS dengan excellence, yaitu excellence ini dikaitkan dengan harapan. Itu praksis, pendugaan satu rata-rata dan proporsi atau proporsi. Karena bagi pohon masih ada harapan apabila ditebang. Dia bertunas kembali dan tunasnya benar berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tumbuhnya mati dalam debu, maka bersama lainnya setelah diciumnya air dan dikeluarkannya ranting seperti semen. Dan Roma 15 ayat 4, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita supaya kita teguh berpegang pada pengharapan, air ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ada bahasa saat pahlawan berjuang kemerdekaan dan gugur, yaitu mati 1 tumbuh 1000 ya. Dalam kondisi pandemi ini, walaupun situasi ini belum berakhir dan virus terus bermutasi, terjadi krisis energi di belahan dunia dan akan ada prediksi bencana meteor menabrak bumi. Kita sebagai manusia harus percaya dan bersyukur dan tidak bersungut-sungut dan berharap dan berusaha di tengah dikaitkan dengan pendugaan secara tataran proporsi yang kurang baik. Sebetulnya masih ada potensi pendugaan yang baik jika kita percaya sepenuhnya pada Tuhan dan berusaha yang terbaik. Sejak zaman hukuman, pada saat hukuman pertama pada manusia, yaitu pada zaman air bah ya, pada saat Nabi Nuh dan keluarganya tapi diselamatkan di sekian banyak juta orang di sini. Nah itu manusia masih berbuat jahat dengan mendirikan menara Babel dan Tuhan menghukumnya dengan mengacaukan bahasa menjadi beraneka ragam dan disebarkan ke seluruh dunia. Karena keangkuhan manusia untuk mencapai surga atas kemampuan yang dimiliki. Hukuman ini adalah salah satu kemurahan Tuhan karena janji Tuhan kepada Nabi Nuh bahwa dia tidak akan melenyapkan kembali manusia seperti itu ya, atau menghukum manusia lagi dengan air bah, dengan pada janji itu dia berikan pelangi. Pandemi ini untuk memperbaiki karakter manusia agar tidak saling menyakiti. Tak rendah hati, sepintar dan bijaksana manusia tidak akan lebih hebat dari Allah, karena yang memiliki dan seluruh kehidupan ini adalah milik Tuhan ya, karena dia penciptanya dan manusia itu hanya sebagai manajernya atau pengelola alam semesta ini. Allah telah menduga bahwa manusia selalu tetap tergoda untuk berbuat tidak baik, bersumber dari angkuh dan merasa benar.
dan merasa yang lainnya salah sehingga dan berselisih. Tapi Allah tetap memberikan kesempatan manusia karena kasih dan mengampuni, karena manusia sering tidak sadar atas apa yang mereka lakukan. Oke, sekian dan terima kasih.